Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA C. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai gas mulia dan halogen. Sebelum kami melanjutkan ke presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing diri. Ya. Kenalkan, nama saya Arif Fadilah dari 12 MIPA 4. Kenalkan, nama saya Salman dari 12 MIPA 6. Kenalkan, nama saya Novan dari 12 MIPA 7. Kenalkan, nama saya Kevin Ardiansyah dari kelas 12 MIPA 1. Itu salah, Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Gatot dari 12 MIPA 3. Oke, lanjut saja. Gas mulia. Silahkan. Kevin. Gas mulia disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil. Gas mulia adalah gas yang semua unsurnya pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga akan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Langsung lanjut. Itu gambaran umum gas mulia. Secara umum, gas mulia dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur gas mulia merupakan unsur monoatomik dengan elektron valensi penuh dan jari-jari atom paling kecil dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain seperiode. Rn atau gas mulia terbesar dari jari-jari dengan jari-jari 140 pm masih lebih kecil daripada Li atau unsur alkali yang paling kecil dengan jari-jari 152 pm. Yang kedua, gas mulia mengalami kondensasi pada suhu yang sangat rendah. He terkondensasi pada tekanan 25 atm dan suhu min 272,2 derajat Celcius. Yang ketiga, gaya antar molekul yang terjadi hanya gaya dispersi dengan titik leleh dan titik didih yang makin bertambah seiring dengan bertambahnya massa molar. Yang keempat, gas mulia dengan jari-jari yang besar Xe dan Rn dapat direaksikan dengan unsur yang sangat elektronegatif dengan fluor dan oksigen. Lanjut. Contoh gas mulia. Yang pertama ada helium atau disingkat He. Helium merupakan unsur gas mulia terbanyak kedua di alam semesta setelah hidrogen. Helium terbentuk dari peluruhan zat radioaktif, yaitu uranium dan thorium. Gas ini merupakan zat yang ringan dan tidak mudah terbakar. Meskipun wujudnya berbentuk gas, helium dapat dicairkan dalam suhu yang amat rendah dan tekanan yang tinggi. Yang kedua ada neon atau disingkat Ne. Neon ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Traves pada tahun 1898 di London, Inggris. Ketika Ramsay mendinginkan beberapa sampel udara hingga menjadi cairan dan memanaskan cairan tersebut, ia mengambil gas yang keluar dari cairan itu mendidih. Ramsay lalu memisahkan sisa-sisa gas yang belum teridentifikasi dan menemukan zat baru, yaitu krypton dan neon. Yang ketiga ada argon atau disingkat Ar. Argon merupakan gas terbanyak ketiga yang terdapat dalam
atmosfer bumi setelah nitrogen dan oksigen. Argon terbentuk dari peluruhan zat radioaktif berupa kalium yang terdapat di kerak bumi. Unsur ini memiliki tingkat kelarutan dalam air yang sama dengan oksigen dan bahkan 2,5 kali lebih mudah larut dibandingkan dengan nitrogen. Argon bersifat tidak reaktif atau inert, tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Next. Selanjutnya ada krypton atau disingkat Kr. Krypton merupakan gas yang paling langka di atmosfer dari unsur-unsur gas mulia lainnya. Sama halnya dengan neon. Krypton ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice T.M. Traves dari sisa-sisa gas pada sampel udara cair yang dipanaskan kembali hingga mendidih. Pada kondisi normal, krypton bersifat tidak berwarna dan tidak berbau. Namun, apabila diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi, krypton akan memancarkan cahaya berwarna putih. Selanjutnya ada xenon atau Xe, disingkat Xe. Setelah Sir William Ramsay dan Maurice M. Traves menemukan krypton dan neon, di tahun yang sama, mereka kembali menemukan unsur gas mulia yang lain, yaitu xenon. Xenon ditemukan dalam residu yang tersisa dari hasil pemanasan sampel udara cair. Xenon adalah gas berat yang langka dan tidak berbau. Gas ini bersifat tidak reaktif pada sebagian besar bahan kimia. Dan selanjutnya ada radon atau disingkat Rn. Radon merupakan unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Radon terbentuk dari penguraian radium, zat kimia radioaktif dari unsur logam. Radon tidak memiliki bereaksi secara kimia, namun sangat berbahaya bagi kesehatan karena sifatnya yang radioaktif. Radon tidak berwarna, tapi apabila didinginkan hingga membeku atau padat, radon akan berwarna kuning, sedangkan radon berwujud cair akan berwarna oranye kemerahan. Lanjut. Sifat-sifat atom dari gas mulia. Yang pertama itu kereaktifan yang rendah. Nah, yang kedua, tidak cenderung melepas atau menyerap satu elektron. Nah, yang ketiga, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Yang keempat, mudah terbakar, namun suatu keadaan normal. Dan yang kelima, jadi atom yang berpengaruh pada kriteria gas. Sifat fisik dari gas mulia tersebut juga ada juga. Yang pertama adalah gas mulia merupakan unsur gas dalam suhu kamar. Yang kedua, gas mulia itu dapat mendidih hanya beberapa derajat di atas titik cairnya. Yang ketiga, gaya tarik-menarik antar atom sangat lemah sehingga titik leleh dan didih sangat lemah. Yang keempat, titik leleh dan didih gas mulia semakin tinggi seiring semakin besar yang membentuk. Next. Nah, kegunaan gas mulia. Ada beberapa kegunaan dari gas mulia tersebut. Nah, yang pertama helium. Yang kita tahu adalah helium itu adalah sebuah gas. Nah, itu biasa itu buat pengisi dari balon udara. Itu pengganti hidrogen karena sifatnya juga yang lebih ringan. Yang kedua neon. Nah, ini neon sering kita temukan di mana-mana seperti toko atau yang lain. Nah, neon itu digunakan untuk lampu reklame seperti tersebut. Nah, yang ketiga ini krypton. Nah, biasanya ini digunakan untuk lampu landasan pesawat atau lampu fotografi yang cepat gitu. Nah, yang keempat nih, radon yang tadi sudah dijelaskan oleh Kevin dapat menimbulkan radioaktif. Nah, karena radon ini berfungsi juga sebagai radioterapi kanker, sebagai sifatnya yang radioaktif. Gitu. Halogen. Halogen menandakan unsur-unsur yang dapat menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Pengertian halogen sendiri berasal dari bahasa Yunani yang merupakan unsur yang akan menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam.
Sifat-sifat dan macam-macam reaksi halogen diantaranya: 1. Semua unsur halogen mempunyai elektronegativitas yang besar. 2. Dalam keadaan bebas partikelnya berupa molekul diatomik. 3. Bersifat oksidator yang kuat dengan urutan kekuatan F2, Cl2, Br2, dan I2. 4. Semakin tinggi nomor atomnya, semakin kurang reaktif. Macam-macam reaksi halogen. Halogen mudah bereaksi dengan sebagian besar unsur dan senyawa. Sebagai contoh, halogen bereaksi dengan semua logam golongan Ia membentuk senyawa ioner biner. B. F2 sebagai oksidator yang bereaksi paling hebat dengan logam I2 adalah oksidator yang paling lemah. C. I merupakan reduktor yang paling kuat. A. Reaksi antar halogen atau reaksi penggantin berdasarkan letak unsur-unsur dalam tabel periodik. Reaksi ini hanya dapat terjadi antara unsur halogen yang letaknya lebih atas dengan anion yang berada di bawahnya. Sebagai contoh, gas kalor Cl2 dapat dibuat melalui reaksi antara gas fluor F2 dengan larutan NaCl menurut persamaan kimia tersebut. Menurut persamaan kimia berikut, F2 ditambah 2 NaCl dikurangi 2 NaF ditambah Cl2 sama dengan 1,51 volt, atau F2 ditambah 2 Cl dikurang 2F ditambah Cl ditambah C12 sama dengan 1,51 volt. Dengan menghitung potensial sel standar, Anda akan menemukan bahwa reaksi antara F2 dengan Br1 dan AT juga akan menghasilkan reaksi redoks spontan. Demikian juga halnya dengan reaksi antara Cl2 dengan Br1 dan AT serta Br2 dengan I dan AT. Reaksi sebaliknya, misalnya Cl2 dengan F berlangsung tidak spontan. B. Reaksi dengan logam natrium. Semua halogen bereaksi dengan logam natrium membentuk garam natrium halida. Kereaktifan halogen berkurang dengan bertambahnya nomor atom. C. Reaksi dengan air dan basa alkali. Semua halogen bereaksi dengan basa alkali, tetapi tidak semuanya bereaksi dengan air. Semua reaksi antara halogen dengan basa alkali adalah reaksi disproporsionasi kecuali fluor F2. Reaksi halogen dengan basa alkali berlangsung melalui reaksi yang berbeda antara kondisi dingin atau panas dengan encer atau pekat. Pada umumnya, reaktivitas halogen berkurang dengan bertambahnya nomor atom. D. Reaksi identifikasi halogen dengan ion perak dan amonia. Halogen bereaksi dengan ion perak dan amonia bagi berikut. 1. Semua halogen bereaksi dengan ion Ag membentuk endapan putih garam halida. 2. Semua garam halida tidak larut dalam asam, tapi tidak semuanya larut dalam amonia. Oke, kepada Arif, silahkan. Ya, reaksi ion halida salah satu tes yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi adanya ion klorida, bromida, dan iodida adalah dengan mereaksikannya dengan perak nitrat untuk menghasilkan endapan dengan melambangkan ion halida dengan X-. Dapat dibuat persamaan umum reaksi ion halida dengan perak nitrat sebagai berikut: X- sama dengan Ag plus menjadi AgX mengendap. Reaksi hidrogen halida saat dilarutkan ke dalam air yang reaksinya sangat eksotermik, halida hidrogen menghasilkan asam yang sesuai. Asam-asam ini sangat kuat mencerminkan kecenderungan mereka untuk mengion dalam larutan berair yang menghasilkan ion hidronium.
atau H3O+. Dengan pengecualian asam fluorida, hidrogen halida adalah asam kuat dengan kekuatan asam meningkat ke bawah golongan tersebut. Asam fluorida cukup rumit karena kekuatannya bergantung pada konsentrasi karena efek homokonjugasi. Namun, sebagai larutan dalam pelarut tidak berair seperti asetonitril, hidrogen halida hanya bersifat sedikit asam. Demikian pula, hidrogen halida bereaksi dengan amonia dan basa lainnya, membentuk amonium halida HX ditambah NH3 menjadi NH4X. Kegunaan asam hidrolat, yaitu yang pertama produksi senyawa-senyawa yang mengandung fluor, yang kedua bahan untuk melukis kaca. Asam ini beraksi dengan silikat seperti kalsium silikat CaSiO3 dalam kaca, menghasilkan senyawa yang sangat mudah menguap dan stabil. Silikon tetrafluorida SiF4, dan yang kedua asam hidroklarat HCl digunakan dalam produksi garam-garam klorida, bahan pencelup, dan produk-produk komersial penting yang lainnya. Dan kedua untuk melarutkan lapisan logam oksida yang melapisi besi dan baja. Udah. Oke, ingat keasaman asam hidrolat. Tingkat keasaman asam hidrolat. Jadi keasaman asam hidrolat ini atau HX semakin bertambah jika nomor atomnya bertambah seperti tabel yang ada di 3.13. H merupakan asam lemah, dengan HCl, HBr, dan HI merupakan asam kuat. Tingkat didih dan leleh asam halida. Asam halida memiliki titik leleh dan titik didih seperti yang dijelaskan dalam tabel 314. Lihat ya, ini tabel. Asam-asam dan garam oktohalogen. Oke. Apa sih asam oktohalogen itu? Asam oktohalogen adalah asam yang mengandung atom halogen dan oksigen. Dalam semua asam ini, atom H terikat langsung pada atom O. Secara umum, asam-asam oktohalogen dirumuskan seperti tabel 3.15. Next. Sumber dan kegunaan halogen. Seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, ada fluor, ada brom. Sumbernya ini dari berapa sumber? Untuk fluor sendiri ada dari 4 sumber. Kita lihat dari tabel ini. Nah, apa sih kegunaannya dari fluor ini? Satu, sebagai senyawa organik, fluor yang stabil dan tidak mudah terbakar. Terus, stanofluorida digunakan dalam pasta gigi. Nah ya, terus ada halogen yang kedua, apa itu? Fluor. Fluor ini berasal dari beberapa sumber, bisa dari asam lambung, air garam, atau tempat-tempat bergaram. Nah, kegunaannya apa sih dari fluor ini? Nah, fluor ini banyak digunakan untuk pemutih kertas atau tekstil. Terus membunuh bakteri juga ya. Jadi lumayan berguna. Nah, kita lanjut nih ke contoh halogen berikutnya. Apa itu? Brom. Brom ini berasal dari sumber yang bisa seperti garam di dalam air tanah, kan rasanya simpel. Bisa dimanfaatin nih buat brom. Nah, fungsinya apa? Kegunaannya brom ini biasanya itu digunain untuk produksi perak bromida yang digunain buat buatan kacamata yang rada sensitif jika terkena cahaya, dan juga dipakai untuk film fotografi. Ya mungkin kalian tahu ya, dulu kalau kita foto suka dapat filmnya ya.
yang warna coklat itu, yang kayak apa sih orang nyebutnya pita atau apa itu namanya film fotografi yang terbuat dari brom. Nah yang terakhir, si brom ini ternyata berguna juga untuk bidang kesehatan ya guys. Buat apa itu? Buat obat penenang ringan. Oke. Nah, ternyata ada lagi nih contoh halogen. Contoh halogen yang terakhir yaitu iod. Apa iod itu? Iod itu berasal dari bisa dari kelenjar tiroid. Ya dia termasuk inilah sel yang bukan sel, tapi larutan yang bisa dihasilkan dari makhluk hidup. Dari tiroid dan dari sel sebelumnya, bisa juga dihasilkan dari ganggang laut yang kering atau karang. Apa sih kegunaan dari laut ini? Ya, ini berguna untuk garam untuk mencegah penyakit gondokan karena dia mengandung garam meja ya yang beriodium sekitar 0,02% HI-nya. Nah tuh buat mencegah gondokan, penyakit gondok. Yang kedua sebagai antiseptik, dan yang ketiga itu buat senyawa kanji dalam suatu bahan, yang buat bisa bahan makanan atau bahan. Biasanya sih kita temuin di bahan makanan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, bisa saya untuk membacakan satu quote. Oke. Tirulah proton yang selalu positif, tirulah neutron yang selalu menjadi inti pusat. Lihatlah elektron, ia tanpa henti berusaha mengelilingi atom. Dan bersikaplah seperti atom di dalam tabel periodik yang berbeda sifat tapi bisa berikatan dan menghasilkan senyawa-senyawa yang baru. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika Cinta kimia. ada. Suka kimia. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Cinta, Bros. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.